Janjian pernikahan. Waktu menunjukkan jam 7:30. Sambil menunggu Abian selesai mandi, Alessia melaksanakan salat duha kemudian tadarus. Begitu mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, Alessia menyudahi bacaan Al-Qurannya, lalu bergegas melipat mukenanya. Astagfirullah! Abian! Pekik Alessia saat membalikkan badan. Kaget melihat Abian yang keluar dengan hanya memakai sehelai handuk saja. Cepat pakai pakaianmu! Alessia memalingkan wajah, seraya menutup rapat matanya. Wajah Alessia memanas. Tidak terbiasa melihat pria bertelanjang dada. Bukannya buru-buru memakai baju, Abian malah berjalan mendekati Alessia. Bibirnya menyeringai melihat mata Alessia yang terpejam dengan tubuhnya yang terlihat menegang. Abian menunduk, mensejajarkan wajah mereka. Membuat Alessia menahan nafas, karena mencium aroma maskulin yang keluar dari tubuh suaminya. Alessia pun meremas samping gamisnya untuk meredakan detak jantungnya yang tidak normal. Buka matamu! Tita Abian. Bibir Abian berkedut menikmati wajah ketakutan dari wanita yang sudah mengganggunya semalaman. Dia juga masih kesal pada Alessia yang telah berani menceramahinya tadi subuh. Karena itu, Abian bermaksud mengganggu istrinya. Buka matamu atau aku yang akan membukanya secara paksa. Ancam Abian seraya mendekatkan wajahnya semakin dekat. Membuat tubuh Alessia terasa menggigil, dingin karena terpaan napas Abian yang menyentuh kulit wajahnya yang panas. Oke, sepertinya tidak ada cara lain. Jangan mendekat. Alessia melangkah mundur, kedua tangannya terangkat memberi jarak antara dirinya dan Abian. Alessia menggigit bibir saat merasakan sesuatu yang dingin dan berbulu mengenai telapak tangannya. Rupanya, kamu tidak mengindahkan peringatanku. Abian menarik tangan Alessia, meraih pinggangnya dan mencengkeramnya sedikit kuat. Wajahnya menunduk, mensejajarkan bibirnya dengan daun telinga Alessia. Abian tersenyum begitu merasakan suhu tubuh Alessia yang hangat menyentuh kulitnya. Sebegitu inginnyakah kamu menyentuhku? Aroma Abian yang semakin kuat menyeruak, membuat detak jantung Alessia bekerja semakin cepat. Terpaan napas Abian yang dingin, menembus kain hijab Alessia hingga membuat bulu kuduknya meremang seketika. Kamu pasti tidak sabar ingin aku sentuh, bukan? Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu bersentuhan dengan pria, Dada Alessia sesak mendengar pertanyaan Abian. Tangannya terkepal. Bayangan kejadian buruk 7 tahun lalu berkelebat dalam ingatannya. Membuat mata Alessia yang masih tertutup basah karena air mata yang menggenanginya. Lepas! Alessia mendorong Abian menjauh. Namun, pria itu tidak sedikit pun melonggarkan pelukannya. Aku mohon, lepaskan aku! Abian tertegun melihat air mata yang jatuh dari netra coklat yang kini menatapnya dengan penuh ketakutan. Isakan dari tangis Alessia membuat Abian seketika melerai kedua tangannya, sontak tubuh Alessia luruh ke atas lantai. Pergi! Pinta Alessia dengan suara berat, menahan rasa sesak dan takut yang menyeruak dalam dada. Tubuh Alessia bergetar. Isakannya semakin terdengar. Dia takut mendengar suara Abian yang mengingatkannya pada kejadian naas yang pernah dialaminya. Abian bergeming, menatap wanita bercadar navy yang sedang menangis di dekat kakinya. Ekspresi wajahnya berubah datar. Tidak menyangka niatannya menjahili Alessia akan membuat wanita itu kembali menangis histeris seperti semalam. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Pertanyaan itu tersirat dalam benak Abian, namun segera ditepisnya. Bukan urusannya mengetahui masa lalu wanita yang tidak dirinya kenal. Walau saat ini, wanita itu berstatus sebagai istrinya. Bersiaplah untuk sarapan! Tutur Abian dengan nada datar. Kemudian beranjak menuju ruang walk-in closet, meninggalkan Alessia yang masih menangis karena rasa takutnya. Astagfirullahalazim aladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berulang kali, Alessia melafalkan istighfar untuk membuat dirinya tenang. Setelah beberapa saat,
Alesya menguatkan diri untuk bangkit, lalu beranjak menuju koper yang tergeletak di samping sofa bed tempatnya tidur semalam. Alesya mengambil satu setel pakaian lengkap dengan nikapnya, kemudian pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya yang basah karena air dari tubuh Abian dan air matanya sendiri. Beberapa menit kemudian, Alesya keluar dari kamar mandi. Nampak, gamis hitam dengan kimar dan nikap yang senada melekat di tubuhnya. Begitu melangkah ke dalam kamar, Alesya tertegun melihat Abian yang sedang duduk di kursi kayu dekat jendela seraya menyilangkan kakinya yang panjang dengan santai. Dia nampak fokus memainkan tablet yang tengah dipegangnya. Alesya memperhatikan pakaian yang suaminya kenakan. Abian terbalut dalam setelan jas abu yang dijahit pas dengan bentuk tubuhnya, menonjolkan bahunya yang lebar dan pinggangnya yang ramping. Kemeja abu muda yang dipakainya pun terkancing rapi sampai ke bagian kerah. Kita harus membuat batasan jelas untuk hubungan kita selama 6 bulan ke depan. Suara dingin Abian menyadarkan Alesya dari keterpakuannya. Batasan jelas? Abian mengangguk. Dia bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekati Alesya. Abian memberikan tablet yang dipegangnya. Aku sudah membuat surat perjanjian nikah. Di sana terdapat poin-poin yang tidak boleh kamu lakukan selama kita menjalani pernikahan. Baca dan pelajari, jika tidak ada masalah, segera tanda tangani. Alesya mengalihkan pandangannya ke layar tablet. Nampak, tulisan surat perjanjian tercetak tebal disertai beberapa poin kesepakatan yang harus pihak pertama Abian dan pihak kedua Alesya sepakati. Apa kita harus berbuat sejauh ini? Tidak bisakah kita membuat perjanjian secara lisan saja? Alesya merasa tidak perlu membuat perjanjian atau kontrak tertulis yang terlalu serius. Dia takut perjanjian tersebut malah akan menjadi masalah di kemudian hari. Aku tidak mau terikat hubungan tidak pasti dengan orang yang tidak jelas. Perjanjian tertulis diperlukan karena kita adalah dua orang asing yang baru saling mengenal. Jelas Abian. Alesya menarik napas. Bibirnya menggumamkan istighfar. Menenangkan diri seraya meminta perlindungan agar diberi kesabaran untuk menghadapi Abian yang selalu berkata tajam. Aku juga ingin memastikan, kamu tidak berhubungan dengan pria lain selama pernikahan kita berjalan. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak mempunyai kenalan pria. Dan aku tidak mempunyai hubungan dengan pria manapun. Timpal Alesya dengan cepat. Tersinggung dengan kata-kata yang Abian lontarkan. Aku hanya berjaga-jaga. Tukas Abian dengan nada acuh. Dia melangkah menuju sofa, lalu duduk. Pelajari perjanjian itu baik-baik. Karena jika sudah disepakati, perjanjian itu tidak bisa dirubah lagi. Baiklah. Alesya mengangguk. Dia beranjak menuju sofa, lalu duduk berhadapan dengan Abian. Alesya membaca 5 poin yang Abian tuliskan dalam kontak tersebut. Pertama, pernikahan hanya berlangsung selama 6 bulan, tidak lebih. Kedua, jangan saling mencampuri urusan pribadi masing-masing, kecuali jika melibatkan kepentingan kedua belah pihak. Ketiga, menjaga rahasia kedua belah pihak, baik ketika pernikahan berlangsung ataupun setelahnya. Keempat, tidak merugikan salah satu pihak selama pernikahan berlangsung. Pihak kedua harus menjaga nama baik pihak pertama dan tidak boleh berhubungan dengan pria manapun selama pernikahan berlangsung. Kelima, jika salah satu pihak melanggar perjanjian pada poin 1-4, pihak yang dirugikan berhak membawa ke jalur hukum dan pihak yang merugikan tidak boleh menyangkal, atau pihak yang merugikan harus membayar denda sebanyak pihak yang dirugikan inginkan. Alesya mengernyit membaca poin 4 dan kelima. Dia mengalihkan perhatiannya pada Abian yang entah sejak kapan memperhatikan dirinya. Untuk poin 4, kenapa tidak disebutkan pihak pertama juga harus menjaga nama baik pihak kedua? Dan lagi, selama pernikahan, aku juga tidak mau kamu berhubungan dengan wanita atau pria tanpa batas. Abian mengangguk. Aku akan menambahkannya. Aku juga belum paham dengan isi poin nomor 5, berapa jumlah yang harus dibayar jika terjadi pelanggaran? Apa kamu bodoh? Dengus Abian. Di sana tercantum jelas, sebanyak pihak yang dirugikan inginkan.
Apa masih kurang jelas? Bukan begitu. Alesya kembali melafalkan istighfar. Berbicara dengan Abian begitu menguras tenaga dan emosinya. Apakah tidak ada ketentuan minimal atau maksimal? Dan lagi, apakah denda itu berbentuk uang atau yang lainnya? Tidak ada ketentuan minimal dan maksimal ataupun bentuk khusus dari denda yang diberikan. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak menuntut sebanyak kerugiannya. Tapi itu terlalu beresiko. Timpal Alesya. Bagaimana jika pihak yang dirugikan memanfaatkan keadaan? Meminta sesuatu yang mustahil dari pihak lain? Kamu menuduhku akan melakukan perbuatan pengecut seperti itu? Atau kamu sendiri yang berniat melakukannya? Cecar Abian dengan sorot mata tajam. Alesya meneguk ludahnya dengan kasar. Tatapan tajam Abian membuatnya takut. Bukan begitu. Aku hanya ingin memastikan. Cicit Alesya. Abian terdiam sejenak. Kalau pihak dirugikan meminta ganti rugi yang tidak masuk akal, pihak yang merugikan tidak wajib memenuhinya. Dia hanya harus mengganti sebanyak yang dia mampu. Senyum Alesya mengembang, mengantarkan secercah sinar ke netra coklatnya. Kalau begitu, tolong tambahkan semua poin itu ke dalam sini. Alesya mengembalikan tablet milik Abian. Dengan cepat, pria itu pun menambahkan hal-hal yang baru saja mereka sepakati, kemudian memberikan kembali tabletnya pada Alesya. Satu hal yang harus kamu ingat, perjanjian ini batal jika ada pihak ketiga yang mengetahui. Jadi, pastikan kamu menutup mulut rapat-rapat. Tutur Abian. Alesya mengangguk. Aku mengerti. Dia pun menandatangani dokumen perjanjian yang Abian siapkan. Setelah itu, ganti Abian yang mendatanginya. Abian bangkit seraya membawa tabletnya. Satu hal lagi yang harus aku tegaskan. Jangan mengganggu tidurku seperti semalam, atau aku akan membuatmu tidur di ruang walk-in closet bersama pakaian dan barang-barangku. Alesya menghela. Banyak sekali permintaan yang Abian inginkan. Tidak mau berdebat. Alesya pun mengangguk seraya menatap Abian dari balik bulu matanya. Baik.